sebelum kita berdoa mungkin matikan dulu mejanya biar kita lebih siap dalam belajar ini. Oke? Oke, kalau sudah siap, ketua kelas pimpin doa. Baik semuanya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sudah selesai. Materi kali ini kita belajar tentang perpajakan. Mungkin sudah pernah dibahas ya perpajakan ya, sama bapak yang satunya kemarin di minggu kemarin. Saya kan beda bapak. Ya beda bapak, saya cuma pengalaman. Jadi pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya adalah siswa kalian itu dapat menjelaskan pengertian pajak. Ada 6 tujuan sini, perbedaan pajak dengan pemungutan resmi lainnya, dan jenis pajak serta sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Mungkin sebelum kita lihat materi, ada yang tahu tentang pajak nggak? Apa yo? Angkat tangan yang tahu pajak. Apa pajak sambil? Pajak, pengertiannya. Iya, pengertiannya. Pajak adalah suatu kontribusi wajib yang masyarakat harus bayarkan kepada pemerintah yang hasilnya tidak dirasakan secara langsung. Oke, beri tepuk tangan buat sambil. Ada lagi yang mau ngasih pengertian pajak atau ciri-ciri pajak? Apa? Ciri-cirinya mungkin? Ayo, ciri-ciri pajak. Ciri-ciri pajak itu bersifat wajib. Betul, tepuk tangan. Oke, tadi sudah diberikan pengertian dan ciri-ciri pajak oleh teman-temannya, betul semua. Jadi pengertian pajak itu kita ambil dari pengertian pajak menurut Dr. Ahmad Sumirto atau Sumirto, ya, tidak segala. Sumirto, dia adalah guru besar. Jadi pengertian pajak itu dijelaskan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada negara yang harus dibayarkan oleh pribadi atau terutang secara pribadi dan badan atau lembaga yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Nah, tapi pajak ini digunakan keperluan negara bisa menggunakan kemampuan pajak. Oke, dari pengertian ini bisa kita lihat pertama pajak itu tadi sifatnya wajib. Betul. Wajib. Terus memaksa. Memaksa. Terus apa lagi? Bagi dan mendapat imbalan secara langsung. Tidak. Apalagi yang keempat? Luar negara. Oke. Jadi pajak ciri-cirinya ada bisa kita lihat dari pengertiannya. Ciri pajak. Dan pajak ini dia terutang kepada diri sendiri atau badan lembaga kalau sifatnya langsung dan sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang. Nah, jadi pemerintah selaku badan eksekutif membuat kesepakatan yang disetujui oleh DPR. DPR badan apa? Legislatif. Jadi itu sepakat kalau pemerintah membuat undang-undang, terus DPR legislatif menyetujuinya, jadilah undang-undang. Kita sebut dengan undang-undang. Tapi kalau undang-undang pajak ini nggak ada, kalau nggak disepakati, tiba-tiba pemerintah membuat sendiri dan tidak disetujui oleh DPR,
Berarti itu tidak sah. Kalau tidak memaksa dan ada di undang-undang, berarti kalau yang nggak bayar dikenakan Denda. sanksi dan denda. Oke, seperti itu. Paham? Oke, next. Ada unsur pajak. Unsur pajak itu ada 3, ada subjeknya, ada objeknya, dan tarif pajak. Nah, menurut subjeknya yang tadi dijelaskan di awal, subjeknya itu ada orang pribadi dan badan atau lembaga. Kalau menurut objeknya, sesuatu yang dikenakan pajak. Contohnya apa ya? Penghasilan. Pajak penghasilan itu subjeknya apa? Orang pribadi. Berarti bukan barang ya, bukan benda. Dan kalau objek pajak satu lagi apa? Yang dia objeknya adalah benda. Bumi bangunan. Apa? Mobil. Mobil, PKB. Oke. Nanti ada tarif pajak. Kedua bisa kecilnya pajak. Paham? Oke. Ini adalah fungsi dari pajak. Fungsi pajak itu yang pertama, pajak sebagai budgeting. Jadi pajak itu masuknya di APBN untuk menentukan APBN. Jadi sebagai budget, budget ya? Ya, pokok uang kita lah, budget kita berapa. Jadi dari negara memiliki budget, lah budgetnya itu dilihat dari tentunya pajak. Juga ada fungsi mengatur. Dibaca pajak sebagai alat untuk mengatur melaksanakan kebijakan kita dalam bidang sosial dan ekonomi. Dan kedua ada pajak distribusi. Jadi kalau dilihat BLT atau bantuan-bantuan sosial itu uangnya dari mana? Karena tadi kita di awal pajak itu untuk mensejahterakan keperluan rakyat. Jadi adanya BLT itu dari pajak. Yang terakhir ada stabilisasi. Jadi kalau misalnya dilihat dari pendapatan nasional, kalau mau pendapatan nasional tinggi, apa konsumsi kita mau tinggi, berarti pajaknya tarif pajak dikecilin. Jadi kalau misalnya tarif pajak dikecilin, berarti konsumsi bakal naik dan pertumbuhan atau pendapatan nasional bakal naik. Oke, paham? Silahkan menonton video. Boy, kalau udah selesai udah pulang. Bisa kenapa? Itu nggak bakal itu.
apa yang telah kalian dapatkan? Wajib main. Kita berisik banget lagi orang-orang sedih. Jadi pajak itu dikatakan Pak Hasan tadi yang nomor 1 sekarang adalah pajak. Sebelumnya kan Pak Hasan juga hidupnya di Jawa kemarin. Dia bilang yang nomor 1 itu bukan pajak tapi minyak dan bumi. Tapi karena manusianya bertambah, bukan minyak yang berkurang. Jadi yang nomor 1 sekarang adalah pajak. Bila pajak itu tidak didapatkan secara imbalan secara langsung. Beda dengan kita beli nasi goreng, mendapatkan goreng. Tapi pajak itu imbalan juga dapat imbalan dari secara langsung yang kita bahas kemarin, yaitu adanya layanan publik, adanya fasilitas masyarakat atau pelayanan umum, dan juga keamanan. Jadi ya pajak itu berguna juga. Sampai kita harus bayar pajak. Malam-malam nonton aja kan. Mari bayar pajak. Oke, selanjutnya ada asas pemungutan yang dijelaskan kemarin, ini dari bukunya Adam Smith. Dia mengatakan kalau negara mau bayar pajaknya itu kan ada 4 asas atau informasi. Itu asas equality, asas keseimbangan, dan kemampuan atau asas keadilan. Jadi di asas equality itu harus adil. Penggunaan pajak itu harus adil, harus berdasarkan tadi ada undang-undangnya. Kalau harus disepakati dulu antara dari eksekutif dan legislatif biar adil. Itu yang kedua ada asas certainty atau kepastian hukum. Jadi harus kalau misalnya nggak bayar pajak, dia diadili ke bayar pajak dikenakan sanksi. Ya. Dan yang ketiga asas continuity of payment, pemungutannya harus tepat waktu. Jadi ketika manusia atau masyarakat ini punya uang, maka dia itu harus memungut pajak, harus seperti harus tepat waktu. Ya pemungutannya nggak boleh tiba-tiba sudah nggak ada uang, tiba-tiba juga pajak. Yang ketiga ada asas efisiensi. Nah, efisiensi ini atau ekonomi ini, bayar pajak itu biayanya nggak boleh lebih tinggi daripada pajaknya. Apalagi sekarang kan sudah bayar pajak bisa ekonomis kan. Misalnya dari bayar pajak PKB, kendaraan bermotor sudah bisa lewat Indomaret, tinggal bawa SMK Indomaret, nanti kita itu. Lalu biayanya juga lebih murah, kita harus pergi ke rumah. Setelah kita di Samarinda, maka bayar pajaknya harus ada di Balikpapan, kan biaya lagi. Jadi sangat berbeda. Jadi kita harus gunakan asas ekonomi. Selanjutnya sistem pengurusan pajak yang ada di Indonesia. Asas official accounting system. Jadi wewenang pajak itu diberikan oleh Fiskus atau pemungut pajak. Jadi misalnya pajak PKB, pajak kendaraan bermotor, pajak PKB ini kita tidak perlu menghitung pajaknya kan, tinggal nanti dari orang pajak sampai yang hitungkan, jadi kita tinggal bayar. Itu adalah sistem pengurusan pajak official system. Terus yang kedua ada self assessment system. Pajak itu diberi wewenang oleh wajib pajak untuk menentukan sendiri besaran pajak yang berutang. Beda dari yang tadi, official accounting system. Yang kedua ini orang wajib pajak itu yang menentukan pajaknya sendiri. Dan yang ketiga withholding system atau pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini kalau misalnya gaji kita sebagai karyawan itu sudah dipotong. Misalnya gaji kita 10 juta per bulan, nanti dari pihak ketiga atau pemberi kerja itu yang potong gaji kita. Jadi misalnya potongannya 250, jadi dari 10 juta 250 dengan 200, jadi 1 juta 400. Jadi kita nggak perlu untuk menghitung, tapi ada orang ketiga yang menghitung. Kenapa
adanya withholding system, karena kalau pajaknya kalau gaji kita sudah nggak ditangkap, kalau gaji kita sudah masuk ke tangan kita, bisa berat tuh kita ambil pajak. Makanya langsung dipotong dan langsung. Adanya withholding.